Bagian saya sekarang mohon izin Romo Lingsir yang saya muliakan Ibu Ketua WHDI, Ketua PHDI Kabupaten Mojokerto dan para bini sepuh umat sedharma yang ada di seluruh kawasan Mojokerto. Kalau bagi saya di Periangan Agung ini tidak asing ya. Pertama-tama izinkan saya berdiri ya, supaya bisa lebih berkomunikatif ya. Karena di dalam ilmu pengetahuan disebutkan kalau kita mau berkomunikasi, saya adalah sebagai komunikator ya, bukan provokator ya, komunikator. Berkomunikasi dengan komunikan. Untuk mencapai kondisi ideal itu perlu diperkenalkan. Kalau nama saya mungkin semuanya udah kenal ya, karena saya sudah sering waktu membangun ini juga perjuangan saya dengan Mas Momo, mana Mas Momonya tadi, yaitu Balai Kukul ini di Ispat Indo, juga waktu Melaspas juga saya yang memimpin dengan Ido Pandito Putra Nirmala dari Malang juga gitu. Nah, sebelum kita menuju ke pokok bahasan ya, kalau kita kupas tadi ya, sedikit ini ngepot ini sedikit apa yang saya dengarkan dari Bapak Gede Putu Ardano tadi itu. Kalau di ruang kuliah ini udah 2 SKS itu isinya. Bener. Ini anakku itu senyum Pipsoden dia Eka itu, kamu harus giat ya, lebih semangat untuk mewujudkan apa yang Pak Mangku pernah ajarkan oleh Pak Dekan juga ya. Oleh karena itu berikan contoh yang positif ya, sesuai dengan harapan dari Ibu Harum ya. Pertama-tama sebelum menuju ke pokok bahasan, tadi saya memperhatikan waktu Jero Mangku memimpin doa rapat, sengaja saya toleh itu bukan saya tidak konsen, tetapi saya memperhatikan masih beberapa umat kita tidak pas untuk menyikapi aba-aba yang diberikan oleh Jero Mangku tadi ya. Amusti karana. Kalau ingat Pak Tidosiden pasti ini Amusti karana. Ini jempol bagus ya. Terus di tangan kiri kita juga sudah ada parit di sini ya, oleh Tuhan juga. Ini ujungnya ini ditampilkan di parit ini. Satukan kedua ibu jari. Ini namanya aba-abanya Amusti karana. Tetapi 1, 2, 3, 4 ini sudah betul tadi. Masih ada yang memakai Dewa Pratista. Dewa Pratista ngintip capung dulu ya. Gini, terus baru ini. Nah, ini menurut keputusan Mahasabha 9 tahun 1991 di Jakarta, ini wenang ulah kena sing sang dui jati. Ini sebenarnya boleh dilaksanakan oleh yang sudah medui jati dalam sastra Triyati. Tapi aba-abanya Jero Mangku tadi adalah Amusti karana. Amusti karana. Nah, oleh karena itu mohon, karena ini adalah pelatihan, kita bersama-sama untuk mendalami tentang hakikat daripada sebuah aspek. Kalau sudah memahami itu, kita akan menemukan Atmanastuti. Sekecil apapun langkah agama Hindu selalu orientasi kerangka agama ya, filosofis, tatuanya kayak apa, etikanya, tata caranya, susilanya, dan estetikanya dan serana. Kalau itu dapat kita laksanakan untuk meminimalis kesalahan. Nah ini yang sangat penting sekali kita ini. Baik, kembali ke laptop ya. Sekarang kita akan mengupas Mas Momo senyum-senyum Pipsoden aja di belakang itu ya. Sengaja saya berdiri supaya lebih hubungan emosional kita rileks aja ya. Seperti tanyakan anak saya itu si Eka itu. Kalau di kelas, kalau saya ngajar itu saya tidak
memposisikan diri saya sebagai seorang dosen, tetapi saya memposisikan diri sebagai orang tua, wakil-wakil dari orang tua yang berkorban untuk menyekolahkan anak-anaknya. Tuh, juga demikian hari ini saya tampil di depan ini bukan merupakan saya lebih pintar, tidak ada satu kelebihan yang saya miliki yang perlu dibanggakan. Ini barangkali hanya duluan saja pernah membaca begitu. Kira-kira begitu ya Bu Arum. Nah, jadi topik yang kita bahas, pokok bahasanya adalah belajar bersama membuat Banten oton atau woton. Nah, ini adalah salah satu daripada suku kata yang sebenarnya oton itu adalah slang dari orang Bali ya. Sebenarnya yang benar itu weton, weton. Ya, weton itu adalah etimologi dari bahasa Jawa kuna atau Sang Rakawi. Pada zaman dahulu weton, mendapat anuswara berubah menjadi M, jadi meton, metu, asal katanya metu. Metu itu adalah keluar. Keluar dalam hal ini yang berkaitan dengan arti kata harfiah. Weton itu adalah lahir, ya. Lahir weton. Nah itu untuk manusianya. Tetapi kalau untuk Tuhan, untuk leluhur Dewata Dewati Putra Leluhur Makasami itu namanya piodalan, asal katanya wodal, mendapat apa tadi perubahan W menjadi M, menjadi medal. Medal artinya keluar, artinya lahir. Nah, kelahiran pura tempat-tempat suci kita itu pawedalan. Pawedalan ini bukan main. Leluhur kita zaman dahulu sudah mampu mengaransemen istilah-istilah baku yang perlu kita lestarikan sekarang. Ya, 15 menit ya Bu saya ya. Ya mudah-mudahan. Paweton ini tadi saya bercakap-cakap dengan Romo Sepuh hampir tiap bulan ya, tiap bulan beliau mengatakan Paweton ya, Paweton yang bawa buku boleh dicatat itu ya. Itu bukan Paweton. Paweton adalah persatuan, pertemuan tiga wawaran atau kalau di wedanya disebut Sad Angga Weda disebut Jiotesa ya, wawaran atau warige Jiotesa. Itu ada 6 aspek ajaran Dharma Hindu yang perlu diketahui, yaitu Jiotesa, astronomi. Nah ini kalau kita jabarkan dengan kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi itu match sekali ya. Sebab ya betul, terima kasih Jero. Nah ini makanya saya dolat, tidak saya panggil Pak Dekan tapi selalu Jero, karena saya sudah anggap beliaunya itu sudah jiwa daripada seorang pemangku. Selanjutnya sampai di mana tadi ya? Di Jiotisa itu sudah sebuah ilmu yang ini Paweton itu bukan imajinasi manusia. Itu adalah merupakan cikal bakal daripada wahyu Tuhan yang dituangkan di dalam Weda, yaitu di dalam Sad Angga Weda, yaitu Jiotisa astronomi ya. Ada siksa, ada canda, ada kalpa. Apa nih si jineh Mbak Eka? Wiakarana ya, oke. Ya, senyum, jangan ini. Sudah kawin ya sekarang? Belum. Mau tak carikan pacar? Ya, oke. Ini biar jangan tegang ya. Saya tegang. Kita lanjut. Weton yang dijabarkan di dalam Weda itu adalah pertemuan 3 wawaran, yaitu Saptowara, Kelawan, Pancawara, dan Pawukon. Ya, Saptowara ada Rite semua ngaro Buddha Raspati Sukra Saniscara. Pancawara Umanis Paing Pon Wage Kliwon.
7 dikali 5 menjadi 35 karena kita menganut Chandra Pramana atau lunar system ya. Lunar system. Jadi 1 bulan itu bukan weton, itu dedinan. Ingat itu dedinan, bukan weton. Nah, kalau peweton 3 unsur dalam Indonesia ketemunya Saptawara, Pancawara bertemu Wuku. Contohnya, umpamanya saya lahir Kemis Kliwon. Kemis Kliwon ya. Kemis Kliwon jumlahnya 16. Terus langkir. Nah, untuk ketemu 3 faktor ini harus melalui step-stepnya itu 30 wuku. Ya. 30 wuku. Nah, di dalam 30 wuku ini ada namanya kalau jenjang yadnya yang disebut manusia yadnya, Griya Garba, atau di Jawa disebut apa Bu? Tingkeban. Bukan. Tingkeban ya di Jawa ya. Kalau di Bali gedong-gedongan. Kalau di ini bahasa kerennya, bahasa Wedanya adalah Griya Garba Wasana ya. Jadi di situ nanti saya kirim jero mangkunya, nanti saya kasih bagaimana proses yang telah dijelaskan oleh jero dekan tadi, bahwa Brahma pencipta dalam kurun waktu 3 bulan itu Brahma menurunkan Sukla Swanita. Sukla dan Swanita, Sukla itu adalah spermatozoid, Swanita itu adalah induk telur miliknya wanita, itu bertemu masih diproses oleh Siwa. Begitu 3 bulan ke atas dipelihara oleh Wisnu. Pada waktu sudah menuju ini pembentukan manusia di dalam perut itu, yaitu bentuk tubuh kita dibagi menjadi 3 bangun tubuh. 3 gini kalau memori sudah tua ini, 3 bangun tubuh ya, bahasa Indonesianya aja lah. 3 bangun tubuh, yaitu Stula Sarira. Ada badan kasar, itu terdiri dari Panca Mahabhuta. Siapa dia? Semuanya sudah tahu, Panca Mahabhuta. Baru badan yang lebih halus lagi disebut Sukma Sarira. Sukma Sarira itu adalah badan yang lebih halus yang disebut badan jiwa, roh itu, tetapi masih dibelenggu oleh Triguna. Triguna adalah Satwam, Rajas, Tamas ya. Satwam, Rajas, Tamas. Tapi setiap individu manusia untuk memiliki tiga unsur itu, tetapi komposisinya yang berbeda. Makanya walaupun anak kembar ya, anak kita keluar dari ibu satu, bapak satu, itu berbeda-beda karena komposisinya yang berbeda. Ada anak yang pertama Satwamnya yang dominan 60%, Rajasnya 20%, Tamasnya 20%, dia jadi pemangku seperti jero ini ya. Ada anak yang komposisinya Satwamnya 20%, Rajasnya yang 60%. Aduh, aku kok gitu. Akhirnya dia egonya lebih besar gitu ya. Ada juga yang gitu, yang komposisinya Tamasnya yang 60%, Satwamnya 20%, Rajasnya 20%. Masa bodoh, yang penting perutku kenyang. Sengkon mateo, dah apa-apa, yang penting aku kenyang. Nah, ini yang perlu diketahui. Makanya diadakan itu. Akhirnya yang terakhir turunlah Sangyang Atma, ya, Sangyang Atma. Sangyang Atma turun untuk memberikan hidup bangun tubuh yang pertama dan yang kedua. Yang kedua itu. Nah, pada saat itulah Sangyang Siwa untuk memberikan latar belakang kehidupan. Makanya di dalam kehadiran ilmu pengetahuan, orang yang lahir di atas 7 bulan Bali ya, 7 bulan Bali artinya 35 kali 7. 35 kali 7.
itu walaupun melalui inkubasi ya, inkubator, kemungkinan hidupnya itu akan lebih besar. Tetapi sebelum sempurna antekarana sariranya masuk ke dalam gerio garbonya ibu, itu bagaimanapun sehatnya, kemungkinan hidupnya kecil karena belum sempurna, karena unsur Tuhan itu belum masuk untuk memberikan hidup kepada dua ini. Walaupun ada unsur Tuhan di dalam diri kita, tidak boleh kita menyebut diri kita Tuhan. Ya, tidak boleh kita menyebut diri kita Tuhan. Apa analoginya? Laut itu adalah Tuhan gitu coba. Tapi kalau ambil air lautnya 1 sendok, ini namanya bukan laut, tetapi ini air laut. Nah, kaitannya nanti dengan apa judul bentuk kasih sayang seorang ibu terhadap putra sesananya. Nah itu berbahagialah kau menjadi manusia aku ciptakan. Di dalam Weda disebutkan kalau untuk menjadi manusia itu ya butuh mulai dari tenung ya Sardenik itu menjadi manusia butuh 8.400 kali untuk reinkarnasi. Makanya di Weda disebutkan berbahagialah engkau menjadi manusia yang walaupun manusia yang termiskin di dunia. Apa kelebihannya? Karena hanya manusia yang dapat menolong dirinya sendiri. Ini yang perlu sekali kita pahami. Kembali ke laptop tadi, Paweton itu sesungguhnya pemahaman kita tidak salah. Tadi tiap bulan Pawetonan, tapi bukan Paweton namanya. Paweton itu adalah 3 unsur, ya. Ingat, Saptowara bertemu dengan Pancawara, bertemu dengan Pawukon. Nah itu durasinya adalah 6 bulan. 6 bulan 35 kali 6 jadi 210 hari. Kalau Masehi, rotasi daripada planet bumi ini, planet bintang sakti ini butuh waktu 366. Sedangkan untuk Chandra Pramana butuh waktu 420 di sini yang perlu. Nah ini pun kalau kita kemarin melaksanakan prosesi melasti pun pakai Chandra Pramana ya. Itu nanti ada tersendiri lagi penjelasannya. Paweton yang benar itu adalah weton nih. Oton itu nanti kita kesulitan untuk mentranslate-nya, kesulitan. Paweton yang benar nih. Jadi kalau hanya 1 bulan itu bukan weton, dedinan ya. Kalau untuk di pura tempat-tempat suci namanya rerahinan ya. Nah itu baru satu episode itu. Lanjut, sebentar lagi kita akan mencoba mempraktekkan tentang niasa-niasa, yaitu membuat banten. Apa itu banten? Eka masih ingat Pak Mangku? Apa itu banten yang Pak Mangku ajarkan? Banten adalah bahan dan enten, ya. Bahan enten artinya bahan itu sarana atau bahan-bahannya, enten itu eling, ingat, ya. Kenapa diartikan begitu? Kita melihat janur, ingat kepada Tuhan. Begitu kita melihat biting, ingat kepada Tuhan. Makanya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dekan bahwa ibu-ibu itu pemahaman wedanya berhubungan dengan Tuhan itu lebih banyak, 60%. Bapak-bapaknya 40%. Tadi sudah dijelaskan di mana ibu-ibu dispekkan, di situ tidak ada akan kebahagiaan akan berlimpah. Di mana ibu-ibu disanjung, di situ Tuhan akan memberikan anugerah yang tidak terbatas. Oleh karena itu pahami ini bukan merupakan imajinasi manusia. Ono wae kambing itu tidak pernah moton kok wanai wake juga. Nah, gitu. Nah itu artinya disinilah butuh waktu kita untuk memahami tentang hakikat daripada. Kalau kita lihat dari evolusi peradaban,
awalnya itu adalah zaman primitif, ya. Zaman primitif itu tidak ada budaya, tidak ada adat, ya, tidak ada seni budaya, itu tidak ada. Bahkan sampai Pak Mangku baca itu kanibal, temannya sendiri yang sudah mau ini tuh digorok, dimakan sendiri oleh sama-sama. Akhirnya perubahan, Tuhan merasa perlu untuk memberikan satu anugerah kepada masyarakat Hindu, yang merasa bukan masyarakat itu, umat manusia. Jadilah dari zaman primitif, zaman kolektif. Kalau kita lihat di sejarah track story-nya itu luar biasa itu. Primitif dia sudah mulai bisa berkumpul untuk menghadapi semua musuh-musuh. Dulu itu sendiri-sendiri mudah macan-macan itu menerkam manusia. Begitu dia kolektif sudah hidup di dalam goa, dia bersama-sama menghadapi bahaya. Begitu habis itu zaman agraris. Zaman agraris ini banyak kita belajar kepada binatang itu. Tadinya buah salak atau buah duren, batunya itu kalau dilempar begitu aja dia hidup kalau ada hujan. Tetapi hidupnya tidak seubur. Begitu ada gajah menginjak batu duren atau batu salak itu akan tertanam, dia akan lebih subur, lebih berpotensi untuk produksinya yang lebih banyak gitu. Nah ini kita sebenarnya manusia itu lebih banyak belajar kepada binatang itu, ya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memahami tentang hakikat pawetonan itu. Bersyukurlah engkau menjadi manusia, karena hanya manusia dapat membantu dirinya sendiri. Oleh karena itu, kita lanjut. Nah, pawetonan ini akan mendekatkan diri kepada yang Maha Cipta. Karena ingat kita kepada yang Maha Cipta, hari lahirnya kita itu, ingat kita membuat satu peringatan yang membuat satu sambil masukkan ke telinga, hidung, ini semua hal-hal yang positif dimasukkan. Ya. Ayah Prasista ya. Pemangku lagi berkomunikasi dengan Yang Maha Pencipta. Bahwa hari ini saya sebagai Manggala, sebagai mediator antara Sang Yajamana dengan Tuhan, saya akan memperingati hari lahirnya atau pawetonannya. Sebutkan namanya yaitu. Nah setelah itu lanjut ya. Ya lanjut setelah itu apa yang mampu kita persembahkan? Ya, Om Pukulun Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Pencipta, Engkau Maha Sempurna, tiada sesuatu pun yang terlepas dari pengamatanmu Tuhan. Hari ini kami mampu dalam peringatan pawetonnya si Anu dengan mempersembahkan ayaban dapetan gitu. Kalau dapetan itu terlalu cilik sekali. Kalau tumpang limo itu hanya 3 tamas 1 talam gitu. Tetapi harus ada penyenang. Ya, penyenang itu ya. Pengambilan itu. Penyenang. Ada yang paling kecil ya. Ya, itu. Nah, itu baru dipersembahkan. Setelah itu setelah dipersembahkan, sekarang penganugerahan. Tatapan dia sih yang ini. Kalau Manggalonya bisa membuat Sirowisto, dipasangkan Sirowisto di kepalanya, Sirowisto atau Karowisto, itu menyatukan Bayu Sabri hidup. Mangku udah bisa ya. Nah itu nanti sang Diuponegara dipakaikan gini ya. Terus setelah nantap, terus ngerampet. Om yang adakan sari, yang atur akan sari, yang amuki sari, itu ngerampet semua. Setelah itu kan selesai, baru mengaturkan, mengaturkan. Ya. Om yang adakan sari, yang atur-akan, yang amuti sari, banyak nama, wes ngantepan sambil kayak begini. Ya, terus habis itu persiapan muspe. Nah, terus kita sembahyang bersama-sama. Ya, kramaning sembah di sini ya. Ada kramaning sembah terakhir. Terus setelah Trisandya, setelah itu
dilanjutkan dengan Kramaning Sembah. Di sini Kramaning Sembah yang ketiga, atau boleh 6 kali, boleh 5 kali dijadikan satu dengan yang ketiga bisa, atau kepada Om Namo Dewa Distanayo Sarwoyo Pino Siwoyo Padmasana Eko Pratisaya. Terus dilanjutkan dengan Om Brahma Wisnu Iswara Dewa Jiwatmanam Trilokanam. Itu kepada Betara yang guru itu ya. Itu sembah yang ketiga, penganugerahan sama dengan kita sembahyang di pura. Dewata Dewati betul ya, ya, bisa dipisahkan, bisa dijadikan satu yang sembah yang ketiga nih keng. Ya, dipisahkan betara leluhur kan pakai kuangen ya. Dewata Dewati betul leluhur yang dumateng yang berinkarnasi kepada Sang Upakara, saat ini mengaturkan pada Baskara persembahan, semoga engkau selalu berkenan untuk melindungi, membimbing supaya tetap rahayu segar kewarasan gitu. Pakai bahasa sesontengan enggak apa-apa, bahasa Jawa ya. Yang penting kan Om Namo Dewanya dulu baru dilanjutkan gitu. Dilanjutkan dengan bahasa apapun boleh. Semoga putra kami umur panjang dan lain sebagainya. Nggih. Terus setelah itu setelah sembahyang selesai, proses sembahyang itu turunan tirta kalau umpamanya sekarang di Plangkiran kan ada apa namanya ini aqua, ada toyo anyar itu sudah berubah menjadi tirta ya. Tirta setelah itu diturunkan, kalau umpamanya agak besaran itunya itu nunas tirta di pura juga, itu yang di rumah dulu dituangkan ke sini, baru yang lebih tinggi ininya statusnya ke sini 3 kali, baru diketiskan kepada yang di Upakara. Tirta yang tadi untuk penyucian itu kan bisa di sana, beda lagi itu. Ini tirta yang di Sampo. Ya, tirta Wangsupada tadi. Wangsupada yang terakhir ya. Lain beda. Oke. Ada lagi Bu? Niki untuk tirta pembersihan, penglukatan. Yang satu lagi ada 2, kan setiap pemangku pegandannya itu ya, pegandan pemangku pasti ada dua sangku ini. Yang lebih tinggi adalah tirta Wangsupada, yang lebih rendah adalah tirta penglukatan. Ini yang penglukatan itu warnanya merah dari tembaga, kalau ini dari kuningan. Jadi tirta pengelukatan dulu ngelukat, artinya kan membersihkan, menghilangkan, ngelukat bahasa Balinya itu membersihkan lah. Baru tirta Wangsupada ini adalah tirta Warunugraha dari Sang Wangsuh Pada itu kan kaki, cucian kakinya Sang Hyang Widi, kasarannya gitulah. Warunugrahanya Sang Hyang Widi. Kalau umpamanya kurang etis ya, Wangsupada kok cuci kaki walaupun kita tahu kakinya Tuhan ya, tetapi anak-anak sekarang itu kan sangat ini sekali kritis ya. Wah, janganlah Wangsupada, ini tirta amerta gitu, boleh tirta amerta. Tirta amerta itu artinya kehidupan. Hidup, merta itu mati, a itu tidak, jadi tidak mati. Amerta itu hidup. Tirta Wangsupada atau tirta amerta, wis. Itu yang diaturkan terakhir ya Bu ya. Jadi tirtanin semua. Terus baru Mejayo-jayo terakhir. Mejayo-jayo setelah bertirta itu ya, tangannya ditengadahkan. Om Mertiun Jayasya Dewasya ya namani Anur Kitayat sambil natap Mejayo-jayo ya, terutama yang di Upakara. Setelah itu selesai, baru pemangku Kesamuswamam Jagatnata, artinya mohon di dalam pelayanan saya tadi ada hal-hal yang kurang lebih mohon dimaafkan gitu. Kesamuswamam Jagatnata namanya. Gimana Bu? Selesai. Sudah ada gambaran? Sudah ya. Wujudnya tadi ada 4 Banten, 4 dasar itu adalah. Kemudian urutannya tadi sudah. Kemudian sekarang berarti selesai. Nah, ya. Tambahan sedikit,
nanti ibunda akan mulai akan ngeringet ya, artinya akan mengambil busung itu ada yang sangat esensi sekali yang harus diketahui. Yang kita puja adalah Sang Hyang Tapini. Sang Hyang Tapini mempunyai pembantu 3 bidadari, Dewi Pradnya, Dewi Pancat, itu ada 3 bidadari pembantunya, dan Wang Jeronya itu artinya yang di bawahnya bidadari itu ada 3 juga, Buto Pancat, Buto Suyatnya, Butuh apa satu lagi Pak Mangku lupa ya, itu ada penyeruan. Nah ini yang perlu dengan Canang Sari aja sebelum kita duduk bersama dengan keluarga ya kan Nyai, supaya kalau itu kita lupakan, tangan akan luka, busung akan sobek-sobek terus gitu, dan mungkin tangan kita akan tebak oleh biting itu. Nah itu yang perlu untuk membantu kita. Itu terbukti itu. Setelah saya sih tadinya tidak percaya ya. Begitu saya jadi pakaian putih di Puragung, ternyata itu benar itu. Jadi ini makanya apa perlunya tadi umpamanya saya aja sebagai pemangku, kalau bantannya itu dibuat dalam tidak harmonis, peluk pidet keluar, ini panas gatal badan itu. Tapi kalau sudah bersih, taktikernya anyar, tidak ada yang membuat itu sedang menstruasi. Boleh yang menstruasi itu membuat, tetapi jangan sampai di busung-busung, semat-semat, bunga-bunganya ditaruh di di pangkuan. Ya, di pangkuan itu ya. Nah itu perlu sekali diingat nih, itu esensi itu. Oke, jadi tadi ada Ibu, tadi ada Sang Hyang Tapini sebelum kita memulai membuat upacara ya. Cukup dengan Canang Sari saja. Ya. Mantranya kalau memang tidak tahu ya kita memohonlah kepada Tuhan Sang Hyang Widiwasa, ya kita akan persiapkan. Atau cukup dengan Om Swastiastu, saya bilang boleh. Semoga ada dalam keadaan selamat atas karunia. Suka-suka kok Marwet. Ini ya. Bunganya ini sudah bisa berbicara. Nih, bunga sudah berbicara. Nih. Terus yang apa namanya, yang tidak kalah penting juga yang sering menjadi pertanyaan dari Jurumangku, mengutip sedikit, bagaimana kalau kita sedang cuntake ya. Cuntake tadi sudah dijelaskan, asal tidak dipangku atau dia terkena langsung oleh kotoran darah tersebut ya. Tapi nanti kan tetap ada banten tadi sebelum diaturkan kan cucikan juga, boleh dilukat juga ya. Jadi sekali lagi dasarnya adalah ketulusan hati dan keyakinan. Oke, jadi segala sesuatu yang akan kita persembahkan kalau kita tulus ikhlas, kalau kita yakin apapun yang kita persembahkan, apapun yang akan berikan, Tuhan itu akan menerima. Oke. Nah, terakhir pada waktu kita akan nuas busung atau menuas itu apa ya? Mempola janur itu ya. Pernah Om Awigna Mastu Namo Sidam gitu ya. Itu pembukanya itu. Itu penakluk semua rintangan. Om Wajib Set. Ada pertanyaan lagi sebelum kita break? Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung WA ke saya. Nanti saya akan tanya pada guru saya nanti gimana kalau saya tidak bisa jawab. Ada pertanyaan lagi? Bu. Monggo. Celmi. Biar yang lain dengar juga. Kalau diadakan orang tuanya kan tadi ya sudah bisa orang tuanya yang adakan, tapi tirtenya minta ya, atau tirte saya sendiri nyelubung ngambil, biasa kan di rumah nih di gelas tak kasih air taruh di pelangkiran. Aku kan kemi apa namanya ya, ngomong lah mohon tirte ini, air ini mohon engkau berstana di air ini untuk persembahan, untuk upacara. Saya biasanya begitu. Tapi kayak anyar ini harus ada bunga, sebab bunga ini yang menyampaikan niat. Ya.
Jadi agama itu ku nggak ruwet, wis Bapak Ibu isone opo ya wis lakukan. Nggih. Nah boleh, pokok yang jadi mau dibilang yang paling tua di rumah itu. Ojo paling tua nu tetangga, aku tetangga di Cibuk. Di rumah itu ya. Syukur-syukur ada pemangku. Jadi kita manggil pemangku, di samping pemangkunya supaya juga ingat-ingat mantranya, nggak tahu ngotonin, mangku ngotonin saja mantra ngotonin. Dan jangan lupa sesarinya. Ada lagi pertanyaan Ibu? Habis ini kita praktek membuat 4 sarana itu. Karena saya ingin pulang itu tidak meninggalkan PR untuk ibu-ibu. Nanti itu tahu nggak iso nggak. Ayo kita ada Bu Ngomang, ada Bu Mangku, ini tukang jahit juga juru mangku. Nanti ngajarin ya. Syukur-syukur nanti ada yang memvideo, bikin apa satu di video dari awal sampai akhir, silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Bu Ida sebagai pembawa acara. Saya tutup dengan para Santi, Om, Santi, 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 Om. Oh, siapa? Udah. Baik, Bapak Ibu baik, kami mengaturkan terima kasih kepada Juru Mangku. Nanti sambil jalan kami juga